Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidiarti dari S1 Prodi Keperawatan semester 4 reguler A dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Jadi, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi kepada orang tua untuk memenuhi tugas kesehatan dalam mata kuliah keperawatan anak. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai edukasi eksim atau dermatitis pada anak. Nah, di sini ada pengertian eksim atau eksema atau bisa juga disebut dengan dermatitis. Eksim atau dermatitis ini adalah istilah kedokteran untuk kelainan kulit yang mana kulit tampak meradang atau iritasi. Peradangan ini bisa terjadi di mana saja, namun yang paling sering terkena adalah tangan dan kaki. Jenis eksim yang paling sering dijumpai adalah eksim atopik atau dermatitis atopik. Di sini dermatitis atopik itu adalah peradangan kulit kronis residif disertai gatal yang umumnya terjadi selama bayi dan anak. Sering berhubungan dengan peningkatan kadar LGE dalam serum, riwayat atopi pada penderita atau keluarganya. Berikutnya ada penyebab eksim. Eksim ini terjadi karena peradangan kronis yang dipicu oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi sel lemak yang disebut dengan ceramide dalam jumlah cukup. Penyebab eksim ini memang belum dapat dipastikan, namun ruam atau bintik kemerahan khas eksim yang menyebabkan pipi bayi merah, bersisik, dan terasa gatal tidak disebabkan oleh konsumsi atau paparan susu atau ASI. Bayi yang memiliki eksim biasanya dilahirkan dari keluarga yang memiliki riwayat eksim, asma, atau alergi rinitis. Di sini ada beberapa penyebab eksim atau dermatitis. Yang pertama itu ada iritasi seperti sabun, deterjen, sampo, desinfektan, produk perawatan kulit. Ada juga yang kedua alergen dari tungau, debu, hewan peliharaan, serbuk sari, dan jamur. Yang ketiga ada kuman seperti bakteri Staphylococcus aureus, virus, dan jamur tertentu. Yang keempat ada suhu terlalu panas dan dingin, tingkat kelembapan udara terlalu tinggi atau rendah, dan keringat berlebih. Makanan terlalu seperti produk susu, telur, kacang, biji-bijian, atau gandum. Terus selanjutnya ada stres. Selanjutnya yang terakhir ada perubahan hormon wanita selama haid dan kehamilan. Itu yang mempunyai penyebab eksim pada orang dewasa. Berikut ada gejala eksim pada anak. Ketika kambuh, eksim kering atau eksim atopik ini ditandai dengan kulit yang terasa gatal terus menerus, terutama pada malam hari. Tak hanya itu, eksim kering juga memicu munculnya ruam di beberapa bagian tubuh, terutama di tangan, di kaki, di wajah, di pergelangan kaki, pergelangan tangan, di leher, di dada, di kelopak mata, lekuk sikut dan lutut, serta kulit kepala. Penderita eksim sering juga mungkin mengalami gejala seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama itu ada kulit menjadi lebih tebal dan pecah-pecah. Yang kedua itu ada kulit kering dan bersisik. Yang ketiga itu ketombe yang susah hilang. Yang keempat itu kulit bengkak atau muncul benjolan kecil berisi cairan dan dapat pecah kapan saja, terutama jika digaruk. Pada bayi dan anak-anak, kambuhnya gejala eksim sering dapat membuat mereka menjadi rewel dan gelisah karena gatal yang berat. Gejala eksim kering disebut terkadang bisa menyerupai penyakit kulit lainnya, seperti infeksi jamur, dermatitis seboroik, hingga
psoriasis. Eksim juga bisa menyerang wajah, leher, siku, pergelangan tangan, daerah kelamin, lutut, dan pergelangan kaki. Dimanapun daerah kulit yang terserang, ciri utama kelainan ini adalah rasa gatal. Berikutnya ada jenis-jenis eksim. Jenis-jenis eksim itu yang pertama ada dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini adalah jenis eksim yang paling sering ditemui namun juga yang paling parah dan kronik. Ciri dermatitis atopik ini kulitnya kering dan bersisik. Kelainan ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan pada umumnya menyerang bagian dalam siku, bagian belakang siku, bagian belakang lutut, leher, dan wajah. Yang kedua ada eksim tangan. Eksim tangan itu merupakan jenis eksim yang menyerang hanya tangan saja. Yang ketiga, dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu adalah kelainan ini terjadi ketika kulit terkena suatu zat atau iritan. Yang keempat ada dermatitis seboroik, yaitu dermatitis seboroik kelainan yang umumnya terjadi pada bagian kulit kepala seperti ketombe-ketombe dengan inflamasi. Selanjutnya ada eksim dishidrotik, yaitu jenis ini menimbulkan lepuh pada jari tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Selanjutnya ada dermatitis statis, yaitu juga dikenal dengan sebutan dermatitis vena karena menyerang vena pada kaki bagian bawah. Selanjutnya yang terakhir ada dermatitis numular, yaitu dermatitis numular juga dikenal sebagai eksim diskoid karena bentuknya yang menyerupai koin pada kulit. Berikut ada pengobatan dari dokter untuk mengatasi eksim kering. Nah, jika perawatan tersebut tidak efektif meringankan gejala eksim yang Anda alami, segeralah konsultasikan ke dokter. Anda juga dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika eksim telah menyebabkan Anda sulit tidur atau memicu infeksi kulit yang disertai dengan gejala nyeri, demam, dan muncul nanah. Setelah melakukan pemeriksaan dan memastikan apa penyebab eksim kering, dokter dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Biasanya, dokter akan mengobati eksim kering dengan obat-obatan berikut. Yang pertama ada kortikosteroid, yang kedua ada antihistamin untuk meredakan gatal, yang ketiga ada obat imunosupresan seperti kortikosteroid dan tacrolimus. Yang terakhir ada antibiotik jika terdapat infeksi kulit. Yang terakhir ada diagnosa dan tata laksana eksim. Diagnosa eksim dapat dilakukan oleh dokter anak, dokter kulit, atau dokter umum, atau juga dokter keluarga. Pada umumnya tidak ada uji diagnostik atau klinik yang pasti untuk mendiagnosis kelainan ini. Namun, hanya dengan melihat gejala atau ruamnya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Biasanya, seseorang dokter dapat membuat diagnosis eksim. Setelah itu, biasanya dokter akan melakukan uji alergi untuk mengetahui pemicu atau iritan apa yang harus dihindari di kemudian hari. Baik, penjelasan materi tentang edukasi eksim sudah selesai dijelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.